wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara Diseminasi Budaya Positif Aksi Nyata nomor 1.4 oleh Ibu Emi Siti Mariam SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 SMAN 1 Cikatomas. Tak lupa juga salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, serta umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu-Ibu Guru SMAN 1 Cikatomas, yang kami hormati Ibu Pemateri Ibu Emi Siti Mariam SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9, yang kami hormati Ibu Dewi SPD selaku staf kurikulum. Kami aturkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita lewati hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, Diseminasi Budaya Positif oleh Ibu Emi Siti Mariam SPD. Yang ketiga, tutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu Diseminasi Budaya Positif oleh Ibu Emi Siti Mariam SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Masih semangat? Oke, bagus ya. Alhamdulillah saya senang sekali karena ibu-ibu semua, ibu-ibu guru hebat ini bisa menyempatkan waktu untuk menyimak gitu ya. Di sini Diseminasi Budaya Positif sebagai salah satu tugas saya sebagai guru penggerak untuk aksi nyata modul 1.4 ini. Di sini saya tidak akan bermaksud untuk menggurui ya. Jadi kita sharing saja ya ibu-ibu. Karena saya mendapatkan ilmu baru, jadi saya berkewajiban untuk sharing gitu ya dengan ibu-ibu hebat semua. Nanti kita akan berdiskusi. Jadi tadi ya intinya saya tidak akan menggurui atau merasa lebih bagus, lebih ilmunya lebih tinggi gitu ya ibu-ibu semua. Sebelum kita ke materi, bagaimana kalau kita break itu? Setuju? Siapa yang mau memimpin? Biasanya siapa nih yang silakan ibu Kania untuk memimpin ice breakingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ibu-ibu yang budiman. Siang. Ya, alhamdulillah ya hari ini saya diberi tugas oleh ibu hebat ya, Ibu Emi untuk memimpin ice breaking. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Ice breaking hari ini kita akan bergoyang-goyang supaya tidak ngantuk. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Siap ya. 2 kali latihan dulu, kanan dulu ya. Kiri. Buka. Angkat. Ding 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 ding.
ibu. Tepuk fokus. Bu Emi berbicara, kami yang mendengarkan. Fokus, bisa? Oke, tepuk fokus. Bu Emi berbicara, kami yang mendengarkan. Fokus. Oke, mangga Bapak Ibu didengarkan Bu Emi berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Hebat sekali ya. Terima kasih ya Bu sudah membuat ibu-ibu di sini kembali lebih ceria lagi. Berarti siap ya sekarang ibu-ibu hebat untuk menyimak materi tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya yang baik, iya betul. Budaya yang baik. Nah, sebelum kita bahas budaya positif, ya kita jadikan dulu ya tujuan pendidikan menurut Ki Haja Dewantara. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Haja Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi tugas kita gitu ya, Bu Ibu. Jadi hanya menuntun karena sejatinya si anak itu sudah memiliki potensi dasarnya sendiri gitu ya. Kita hanya perlu menebalkan. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa si anak itu hanya kertas putih yang nanti kita dengan bebasnya bisa mencoret-coret atau menggambar suka hati, tidak seperti itu ternyata ya. Jadi anak-anak itu sudah memiliki potensi dasar, kita hanya bertugas untuk menebalkan apa-apa yang sudah ada pada diri anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu ya menurut Ki Haja Dewantara. Nah, kita kembali lagi ke ini ya, disiplin positif, budaya positif. Nah, ini budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah di sekolah kita sudah berkembang budaya positifnya, Bapak Ibu, Ibu-ibu? Alhamdulillah sudah ada yang berkembang, mulai berkembang. Ya, kita bisa melihat mungkin ya dokumentasi di sini sudah mulai ya ada kebiasaan senyum, sapa, salam ketika siswa-siswi kita datang gitu ya. Kemudian ada banyak ya budaya-budaya positif yang sudah berjalan seperti Jumat bersama, kemudian salat berjamaah, ada apa lagi? Itu kalau setiap hari Senin itu kita ada kemudian upacara juga sama ya, kemudian kegiatan bersih-bersih. Kok ini gambarnya kurang jelas ya? Ya, itu pokoknya di kita alhamdulillah sudah sudah berjalan ya, meskipun masalah maksimal atau tidaknya ya kita bisa mengusahakan nanti ya bersama-sama. Kemudian ya digeser dulu. Ini 7 konsep utama budaya positif ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi atau positif kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, dan 7, segitiga restitusi. Kita nanti akan bahas satu-satu ya, ibu-ibu, dari 7 konsep budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini yang harus kita ubah ya paradigmanya. Dalam membangun budaya positif ini berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa.
Nah, kalau untuk tadi ya berkaitan dengan kontrol guru, kita akan mencoba kegiatan ini, cobalah buka. Misalnya Bu Novi dan Bu Ani, ya. Nih, Bu Novi dan Bu Ani. Bu Novi itu dia memiliki sesuatu, misalnya ibu memiliki sesuatu di tangan ibu, ya. Sesuatu itu adalah sesuatu yang berharga, yang sangat penting dalam hidup ibu, dan ibu harus menjaga sesuatu di tangan ibu itu, gitu ya. Jangan sampai ibu membukanya ke siapapun, gitu ya. Nah, kemudian Bu Ani, ya, Bu Ani itu ada di posisi B, ya, di mana posisi B itu boleh membujuk Bu Novi dengan segala cara, gitu ya, dengan segala bujukan, rayuan, sampai menggoda, menggelitik, agar menawar uang agar Bu Novi itu bersedia untuk membukakan kepala tangannya. Nah, ayo, coba gimana? Bu Novi, coba saya mau tanya Bu Novi, apakah setelah Bu Ani mencoba berbagai cara, apakah Bu Novi mau membuka kepala tangan Bu Novi? Tidak mau. Tidak tertuju karena apa? Alasannya apa? Ya, kurang agresi. Pengunjungnya kurang agresif. Ayo lebih agresif bagaimana ya? Jadi Bu Novi gagal tidak mau membuka ya. Mau membuka atau tidak sebenarnya itu ada hak ya, ada hak setiap orang. Nah, di sini mungkin ibu-ibu ada yang mau memutuskan saya membuka gitu. Kalau dipaksa gitu. Gimana, ada atau tidak? Tergantung. Ya, Bu Siti, tergantung apanya Bu Siti? Ya kepentingannya apa? Kita kan ada rahasia nih. Ya. Nggak semua rahasia kita mau dikasih ke orang. Oke. Jadi Kita disuruhnya rahasia tutup-tutup gitu. Apa teman kita itu, apakah dia mau jaga rahasia kita atau enggak? Iya, bagus ya. Jadi itu memang tadi untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita sendirilah gitu ya, yang mengontrol diri sendiri. Setiap orang tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Nah, itu berarti sama gitu dengan kita juga beranggapan ke murid seperti itu gitu ya. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Jadi ini ada ilusi itu seperti apa ya? Kita beranggapan selama ini gitu, kita berimajinasi bahwa guru itu bisa mengontrol murid gitu ya. Jadi bukan menurut saya ya. Nah, ini menurut Dr. William, saya protes nanti ini menurut Dr. William Glasser gitu ya. Jadi pada dasarnya siswa itu dia memiliki kontrol diri gitu ya. Jadi dia kita pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol mereka. Meskipun gitu ya, pada akhirnya siswa itu mau menuruti keinginan kita, itu sebenarnya dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol gitu ya. Dan dia pasti memiliki tujuan mengapa dia mau mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita gitu ya. Jadi faktor eksternal berarti seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kayak penguatan positif itu seperti bujukan gitu ya. Ke anak saya meminta mohon anak untuk mau misalnya ya mengikuti apa yang kita sarankan. Itu sebenarnya ilusi juga gitu ya. Karena meskipun si anak mau, tapi kata Dr. William ini, si anak itu ada kecenderungan dia merasa tidak enak gitu ya. Dan jadi tidak motivasinya itu karena tidak berdasarkan dari diri sendiri gitu ya. Bisa jadi berubah gitu ya. Kemudian ini kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini membuat merasa bersalah, kadang kita suka gitu ya, misalnya ke anak itu membuat si anak merasa bersalah. Nah, padahal menurut si William Glasser ini seperti kritikan itu justru akan membuat si anak menjadi tidak percaya diri gitu ya. Kemudian dia jadi apa ya? Jadi tidak jadi menguatkan karakter, tapi depannya seperti itu.
mungkin saya panggil seperti itu, tapi sebenarnya ada luka mungkin ya, ada luka dan nanti bisa terlihat di kemudian melalui hal yang seperti itu. Kemudian ini bagi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah, kita selalu menganggap bahwa kita bisa memaksa anak gitu ya, seperti itu ya, meskipun tadi ya balik lagi dengan anak lo, tapi tadi ternyata kalau tidak ada motivasi dari dirinya untuk berubah, itu tadi akan menimbulkan dampak yang tidak baik, yang kurang baik. Oke, di sini ada tadi ya. Nah, ini ya, disiplin. Yang kedua tadi kan paradigma ya. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin ini sering ya kita mendengar kata disiplin itu apa gitu ya. Disiplin itu kemudian disiplin tadi sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, ini disiplin ini berasal dari bahasa Latin dari disiplina yang artinya belajar ya. Makna asal kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi status yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini ya, yang kita yakini ini seperti ini sekarang. Cenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau misalnya kita mendengar kata disiplin, wah sesuatu yang memang memaksa, gitu kan ya. Nah, sebenarnya harusnya tidak seperti itu, gitu ya. Kalau menurut ini harusnya disiplin itu adalah sesuatu yang tadi ya, sesuatu yang kita hargai, gitu ya, untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, itu yang harus diterapkan, gitu ya, kepada anak didik atau siswa kita, seperti itu. Ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui gitu ya, bahwa ada berapa nih Bu? Ada 5 ya, 5 dasar kebutuhan manusia. 1, 2, 3, 4, ya betul, 5 ya. Nah, setiap kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, mengapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ini? Untuk menganalisis ya apa yang terjadi pada siswa-siswi kita ya, ketika siswa kita bermasalah. Nah, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia yang mana yang dia yang dia butuhkan gitu ya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai gitu. Nah, ini kebutuhan 5 kebutuhan itu. Yang pertama survival ya, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang, merasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kalau bertahan hidup itu berarti berkaitan dengan apa, Ibu? Nah, kebutuhan yang utama ya, makan, minum. Nah, kan kita kan otak kita tuh ada otak reptil ya, ada otak reptil, ada otak mamalia, katanya gitu ya, otak teori. Ya, ada otak reptil dan otak mamalia. Nah, otak mamalia ini ya itu kebutuhannya tentang makanan, minuman gitu ya, seperti itu harus dipenuhi gitu ya. Apa ini? Ibu-ibu hebat. Kemudian ini penguasaan ya. Nah, ini juga penting. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ya, coba urutkan, coba menurut ibu-ibu lah ya. Kebutuhan dasar apa yang dari paling penting, kemudian yang sampai ke 5 ini ya urutannya. Jadi urutan dari kebutuhan utama mana yang paling utama? Coba kira-kira yang mana yang pertama? Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Oke, ini mah beda-beda ya, nggak apa-apa ini mah ada. Setiap orang kan beda-beda ya. Misalkan saya mah ingin kasih sayang bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Terus yang kedua apa? Kasih sayang. Oke.
manusia untuk diterapkan nanti kepada siswa ketika berhadapan dengan siswa ya. Saya nih ada kasus nih ya. Ini kasusnya Ibu Ambar, ini kelas 4. Jadi kasusnya yang ringan-ringan saja ya untuk ibu-ibu, karena kalau terlalu berat kasihan buku karena selama ini ya ada menangani berbagai kasus yang berat gitu ya. Sekarang mah kelas 2A saja ya, SD. Nanti bisa diterapkan lah gitu ya ke kasus yang berat ya, mudah-mudahan. Nah ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba Ibu, memahami. Coba ya. Jadi gimana Bu Puy gimana? Bertanya dulu kepada siapa? Doni. Ya Bu, gimana? Doni. Alasan temannya. Iya. Jangan dimarahin betul. Iya. Jadi intinya mah Bu Puy akan menanyakan kebutuhan apa yang dia butuhkan sehingga seperti itu gitu. Mana yang tidak terpenuhi gitu ya oleh si Doni itu gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, betul. Survival ya. Yang pertama itu si Ibu Ambar itu harus mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar dia mengetahui kebutuhan mana yang sedang yang ingin dipenuhi oleh Doni. Ya, ternyata si Doni ini bisa jadi dia tadi ya, Doni survival, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Nah, bisa jadi seperti itu ya ketika ditanyakan tadi ya. Kemudian love and belonging, bisa jadi dia ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya, yaitu teman Doni. Jadi memperhatikan Doni itu yang diharapkan oleh Doni gitu ya. Jadi rasa sayang, rasa cinta, tapi kan jadi sebelumnya temannya salah. Iya, sering. Lama-lama gue juga bola kalau gawat ya. Ya, kemudian tidak power ya. Mungkin saja Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, gitu kan? Dia jadi menginginkan kekuasaan. Si Doni itu. Iya, betul. Kemudian freedom, ya. Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Dia bebas. Iya, seperti itu bisa jadi ya. Si Doni memang dia menginginkan kebebasan. Tapi Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia ingin bersenang-senang, menikmati, bukan ada ya di murid-murid kita yang seperti itu ya. Ada yang senang aja, menikmati ekspresi temannya. Jadi seperti itu ya, ibu. Jadi kita harus menganalisis kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Kemudian nanti tadi kita bisa mengatasinya itu tidak sebagainya. Ya. Nah, tuh. Kita itu jalan kene ke si Pareum. Oh, Pareuman heula. Tah, dikat heula. jalan, Bu. Jalan di kat heula neng si capek. Oh, mangga di situ ya. Oke, Bapak, Ibu. Oke, Ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Ini ya tentang semua. Kemudian yang keempat
juga seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan Ibu. atau hukuman. Jadi Abi we ngalih kali apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah berarti itu kan ada gitu ya motivasi dari luar gitu ya untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini ya motivasi eksternal dari luar. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini adalah motivasi internal yang memang ini adalah motivasi yang paling bagus gitu ya. Jadi ketika melakukan sesuatu itu pasti dia berpikir dulu gitu ya. Dia menganalisis dulu. Nanti kalau seperti ini saya akan bagaimana gitu ya. Jadi bukan karena sama orang lain atau apa gitu ya. Nah ini menurut teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang paling bagus itu adalah motivasi dari diri sendiri, motivasi internal, dan itu akan menjadi lebih kuat gitu ya. Oke, kemudian ini antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi, ya. Kita lagi-lagi kita akan melihat perbedaan ya antara hukuman dan sanksi. Ya dari kasus ini kita kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia banyak berdiam diri atau menggambar di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pakai menanyakan pertanyaan IPA menjadi mundur dan tak sengaja dilakukan hasil deduksi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin jauh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas menogak ujung hidungnya. Nah, coba menurut ibu-ibu nih yang dilakukan oleh Pak Seno itu dia hukuman atau konsekuensi yang dilakukan? Nah, hukuman alasannya alasannya begini ya ibu-ibu. Jadi ini dampak dari hukuman itu tadi pasti ketika dia mendapatkan hukuman ya dan sanksi dari pasien itu dia merasa apa? Hatinya merasa sedih, sakit hati. Dia pasti akan mengingat gitu ya, mengingat perlakuan pasien kepada dia, dan itu akan berdampak tidak pada si IPA ini akan berdampak ya kepada IPA. Jadi bedanya dengan konsekuensi itu ini terlalu kecil ini Bapak Ibu ini terlalu kecil nih. Gimana? Jadi intinya mah kalau hukuman itu tadi tidak ada hubungannya dengan dengan kesalahannya si IPA ya kan? Dia nggak bisa matematika, tapi kenapa dia malah disuruh untuk memegang hidung dan sebagainya gitu ya. Nah itu kesalahan dari hukuman itu gitu ya. Jadi sanksi itu seperti itu, tidak ada hubungannya dengan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan gitu kan. Kemudian kalau konsekuensi tidak akan seperti itu. Kalau konsekuensi dilakukan jadi korban mendapatkan ganti gitu ya, masalah akan tercapaikan gitu ya, betul akan terselesaikan. Tapi kalau hukuman itu malah akan mendapatkan masalah yang baru gitu ya kepada si impak tadi ya, impak tadi seperti itu. Itu jadi bisa membedakan ya ibu-ibu antara konsekuensi dengan hukuman ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan membagikan ini ya gambarannya karena KBR-nya terlalu kecil. Nah, kemudian yang kelima yaitu restitusi ya, posisi kontrol guru. Nah, ini selama ini guru itu ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita selama ini lebih banyak yang mana nih ya? Nanti kita akan bahas ya. Apakah penghukum ya? Apakah pembuat
membuat merasa bersalah? Apakah menjadi teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, lebih kebanyakan yang mana itu ya? Coba kita lihat. Ini tabelnya juga kecil ya. Nah, ini kalau mau kayak apa sih ini? Jadi pembuat suara tadi kan posisi pembuat yang pertama tuh penghukum ya. Nah, kalau penghukum biasanya dia menghardik gitu ya, menghardik, memfonis gitu ya. Kamu sih apa benarnya, selalu salah. Nah, itu kata-kata yang seperti itu adalah ciri-ciri penghukum ya. Jadi menghakim, menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir. Terus ada mengancam gitu juga ya. Kalau kamu tidak melakukannya, ibu akan gimana? Ya. Nah, ini adalah penghukum. Ini adalah posisi penghukum. Nah, ini dampaknya kepada anak. Dia mungkin bisa saja menurut, tapi akan ada, bisa jadi anak akan menjadi seorang pendendam. Pendendam itu ya kepada guru tersebut karena tidak terpecahkan masalahnya gitu ya. Karena si guru langsung saja menghadik dia. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, kalau ini menunjukkan kekecewaan yang mendalam, gitu ya, kepada si anak. Misalnya di sini ya, kamu sudah mengecewakan ibu, ya. Kamu sungguh membuat ibu sedih gitu dengan kelakuan kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah ya. Kenapa kita sadari saya sendiri juga sering mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, menurut saya ini akan membuat si anak menjadi siswa yang gagal, yang merasa siswa yang jadi merasa dirinya gagal, gitu ya, merasa sedih. Tapi ketika dia berhenti juga bukan karena keinginan dia, karena merasa tidak enak, gitu karena tadi gitu ya. Nah, berarti ini beruntung, gitu ya. Membuat merasa bersalah, jadi dia merasa gagal, pribadi yang gagal, ya itu intinya ya. Kemudian yang ketiga posisi teman. Nah, kalau posisi teman itu membuat alasan-alasan untuk membuat muridnya itu kayak lakukan untuk bapak ibu, gitu ya. Tolonglah ibu, kamu jangan berisik, aku nanti ibu dimarahin sama kepsek. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah posisi teman. Ya, ini posisi teman. Kemudian ini bisa saja tadi si anak nurut, gitu ya, nurut, tapi dia hanya tidak enak saja sama gurunya, gitu. Kalau gurunya beda, juga beda lagi, gitu ya. Dia bisa kembali lagi ke kelakuan yang lagi, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu dia akan mengurangkan aturan-aturan, gitu ya. Dia misalnya menanyakan kalau anak salah, kamu tahu nggak apa peraturannya, apa konsekuensinya, gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang menjadi apa yang terjadi, kayak ini loh aturan sekolah tadi ini, tapi tanpa adanya proses diskusi yang lebih lagi, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini posisi manajer atau kontrol diri ini merupakan posisi yang diyakini jadi bisa membuat anak termotivasi untuk mengubah dirinya menjadi dirinya sendiri, gitu ya. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi ini biasanya kata-kata yang diucapkan itu apa yang kamu yakini. Jadi sebetulnya kamu harus membuat keyakinan kamu ya. Apa yang kamu yakini tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya kan? Ya. Apakah kamu memiliki solusi sendiri untuk mengatasi permasalahan kamu tersebut, gitu ya? Jadi biasanya diskusi ya, metodenya diskusi. Cuman kan kadang ya, kalau di kita kadang ada anak yang bisa diajak diskusi, ada yang ya seperti itu lah, gitu ya. Nah, ini ada kasus lagi ya. Ini ibu akan menganalisis apakah ibu Eni itu posisinya sebagai apa. Nah, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa guru perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya.
tertawa tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, ini posisi gurunya posisi guru apa Bu? Nah, tuh sebagai teman ya, sebagai teman. Bagus ya, Ibu sudah bisa menganalisis ini. Kemudian yang kedua ya. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekolahnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Aksan, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Coba, ya, Ibu. Kalau ini posisi Bu Santi di sini, menurut Ibu sebagai apa? Manajer, ya, betul sekali. Jadi dia menganalisis, kemudian menanyakan, ya, memvalidasi, kemudian bertanya apakah mereka memiliki gagasan untuk memperbaiki perilakunya tersebut dan seperti itu yang idealnya seperti itu ya. Dan itu memang membutuhkan komunikasi dan kooperatif ya. Jadi dari siswanya sendiri. Susah kalau siswanya mintanya diomong gitu ya, tanya anak. Ini yang ideal. Ya. Tapi baru dicoba. Nah, time to quiz. Ada quiznya seperti itu, Ibu. Kita quiz dulu ya. Iya yuk. Biar dulu. Hadiahnya apa Bu? Aduh. Berarti motivasi dari Mori. Ibu-ibu bisa mau sholat nggak sesuai dari imam apa yang penting tadi ini kan baru ini kan penting yang penting ini ada yang penting ya apa besok iya weh iya tuh yang sholatnya kamera di dia ayo pakai tangan urut marundaknya jadi urut ini dapat nih aku ya ini apa ya udah weh yang punya maksudnya jangan harus benar atau dulu oh karena oh ya kami sudah lupa apa nih Mbak ya apa-apa ini yang sudah ada yang ya
Naon 7 kali. Next time 17 kali ge. Error cenah kali. Orang ini mengelilingi lapangan masjid lokal. Apa itu? Kami yang makan tinggalin. Hukuman. Membersihkan makanan yang dibuat dari jenis konsep. Menggantikan kelas tugas temannya telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket dengan korban rumah. Proses pernikahan. Membuat masalah. Tidak pernah dalam posisi membuat hubungan. Ayo lakukan demi ibu. Ayo Cin, kapan?
nanti kita akan bahas ya. Apakah penghukum, ya? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah menjadi teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, lebih kebanyakan yang mana itu ya? Coba kita lihat. Ini tabelnya juga kecil juga ya. Nah, ini kalau mau apa sih ini? Jadi pembuat orang tadi itu posisi kontrol yang pertama itu penghukum ya. Nah, kalau penghukum biasanya dia menghardik gitu ya, menghardik, memvonis gitu ya. Kamu sih apa benarnya? Selalu salah. Nah, itu kata-kata yang seperti itu adalah ciri-ciri penghukum ya. Jadi menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir. Terus ada pengancam gitu juga ya. Kalau kamu tidak melakukannya, itu akan gimana ya. Nah, ini adalah penghukum. Ini adalah posisi penghukum. Nah, ini dampaknya kepada anak. Dia mungkin bisa saja menurut, tapi akan ada bisa jadi anak akan menjadi seorang pendendam. Pendendam kebencian kepada guru tersebut karena tidak terpecahkan masalahnya gitu ya. Karena si guru langsung saja menghardik dia. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini menunjukkan kekecewaan yang mendalam, gitu ya, kepada si anak. Misalnya di sini ya, kamu sudah mengecewakan ibu, ya. Kamu sungguh membuat ibu sedih gitu dengan kelakuan kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah ya. Kenapa kita sadari saya juga sering mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, menurut kami ini akan membuat si anak menjadi siswa yang gagal, yang merasa siswa jadi merasa dirinya gagal gitu ya, merasa sedih. Tapi ketika dia menuntut juga bukan karena keinginan dia, karena merasa tidak enak gitu, karena tadi gitu ya. Nah, berarti ini berutuh gitu ya. Membuat merasa bersalah, ini dia merasa gagal, pribadi yang gagal ya, itu intinya ya. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Nah, kalau posisi teman itu membuat alasan-alasan untuk membuat muridnya itu kayak lakukan untuk bapak ibu gitu ya. Tolonglah ibu, kamu jangan berisik, aku nanti ibu dimarahin sama kepsek. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah posisi teman. Ya, ini posisi teman. Kemudian ini bisa saja cari si anak nurut gitu ya, nurut, tapi dia hanya tidak enak saja sama gurunya gitu. Kalau gurunya beda, juga beda lagi gitu ya. Dia bisa kembali lagi ke kelakuan yang dulu lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu dia akan mengurangkan aturan-aturan gitu ya. Dia misalnya menanyakan kalau anak salah, kamu tahu nggak apa peraturannya, apa konsekuensinya gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang menjadi apa yang terjadi. Jadi kayak ini loh aturan sekolah tadi ini, tapi tanpa adanya proses diskusi yang lebih lagi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini posisi manajer atau kontrol diri ini merupakan posisi yang diyakini jadi bisa membuat anak termotivasi mengubah dirinya menjadi dirinya sendiri gitu ya. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi ini biasanya kata-kata yang diucapkan itu apa yang kamu yakini. Jadi sebetulnya kamu harus membuat keyakinan kelas ya. Apa yang kamu yakini tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya kan? Ya. Apakah kamu memiliki solusi sendiri untuk mengatasi permasalahan kamu tersebut, gitu ya? Ini biasanya diskusi ya, metodenya diskusi. Cuman kan kadang ya, kalau di kita kadang ada anak yang bisa diajak diskusi, ada yang ya seperti itulah gitu ya. Nah, ini ada kasus lagi ya. Ini ibu akan menganalisis apakah ibu Eni itu posisinya sebagai apa. Nah, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan
Bibi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Bibi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Bibi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, ini posisi guru apa Bu? Teman. Nah, tuh sebagai teman ya, sebagai teman. Bagus ya, Ibu ya bisa menganalisis. Kemudian yang kedua ya. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Bibi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Bibi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa kehormatan Ibu Santi. Baik Bibi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Bibi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekolahnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimnya kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Aksan, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Coba, kalau ini posisi Bu Santi di sini menurut Ibu sebagai apa? Manajer, ya betul sekali. Jadi dia menganalisis, kemudian menanyakan, ya memvalidasi, kemudian bertanya apakah mereka memiliki gagasan untuk memperbaiki perilakunya tersebut dan seperti itu. Itu yang idealnya seperti itu ya. Dan itu memang membutuhkan komunikasi dan kooperatifnya jadi dari siswanya sendiri. Susah kalau siswanya mintanya diomong gitu ya, misalnya anak. Ini yang ideal. Ya. Tapi baru dicoba. Nah, time to quiz. Ada quiznya seperti itu, Ibu. Kita quiz dulu ya. Iya yuk. Biar dulu. Hadiahnya apa Bu? Aduh. Berarti motivasi dari Mori. Ibu-ibu di sini mau sholat, nggak sesuai dari imam yang pertama tadi. Ini kan baru, ini kan yang penting. Ini ada yang penting ya apa besok iya weh iya tuh yang bagian sholat
Non 7 kali. Next time 17 kali gede. Error cuma kali. Orang ini mengelilingi lapangan masih 2 kali. Apa itu? Emi ame makan tinggalin. Apa? Hukuman. Memperhatikan yang dibuatnya di meja tulis. Konsepnya. Menjalankan tugas semuanya telah dilaksanakan. Berjemur di lapangan pasir di rumah. Proses pemikahan. Rutinitas untuk push up.
Bangkit dari Nah, ini halus dia gitu saya ya. punya ini untuk keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas dulu ya sebelum kita melakukan restitusi yang tadi dengan posisi manajer. Kita membuat keyakinan kelas dulu di kelas kita gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu udah ujuk-ujuk juga ada gitu. Kemudian kalau keyakinan kelas itu hasil kesepakatan kelas bersama gitu. Jadi diyakini bagus gitu ya. Sehingga anak-anak itu kalau membuat keyakinan bersama-sama ketika melanggarnya mereka akan diingatkan kembali gitu ya dengan kesepakatan kelasnya masing-masing. Nah, ya ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak, kemudian yang berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif ya. Tidak ada kalimat jangan tidak. Nah, itu katanya tidak boleh ya seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan lingkungan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini bisa dicoba ya Bu ya. Saya sendiri di sini sudah pernah melakukan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Ini saya sampai ya dulu. Jadi kita memberikan saya sendiri di sini sudah pernah melakukan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Ini saya sampai ya dulu. Jadi kita memberikan informasi tentang bagaimana membuat keyakinan kelas itu tujuannya apa. Kemudian mereka membuat sticky note bisa ya. Ibu-ibu membuat keyakinan kelas masing-masing tentang apa yang mereka inginkan di kelas tersebut gitu ya. Saya amat ingin kondisi kelas yang aman gitu ya, jauh dari bullying, bisa kelas yang pasti dan sebagainya. Nah ini dibuat seperti itu dulu. Kemudian dari keinginan mereka itu dibuatlah dikerucutkan lagi ya menjadi sebuah keyakinan kelas dengan lebih lengkap gitu ya. Dan ini harus disertai dengan nilai-nilai kebajikannya gitu ya. Jadi kalau kita oleh tidak boleh berisik, misalnya kita itu kenapa? Ya kan harus ada alasan-alasannya, nilai-nilai kebajikan di dalamnya itu, gitu ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan untuk apa nilai kebajikannya untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi harus selalu dijelaskan nilai-nilai kebajikan di balik keyakinan kelas tersebut, gitu ya intinya. Kemudian ini tadi ya segitiga restitusi bisa diterapkan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan posisi sebagai manajer ya. Pertama yaitu menstabilkan identitas dulu gitu ya. Nah ini distabilkan dulu identitasnya, membuat salah itu adalah manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi distabilkan dulu identitas mereka, bukan berarti kita memaklumi gitu ya, tapi mencoba menguatkan harga diri mereka dulu gitu ya, sehingga nanti mereka bisa berpikir untuk mencari tahu apa yang seharusnya mereka lakukan gitu ya. Nah ini kata-katanya seperti ini. Kamu masih punya alasan melakukan hal itu. Kemudian ini yang kedua yaitu yang ketiga ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini adalah segitiga restitusi ya. Nah menanyakan mengapa kamu melakukan itu gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah berarti kita harus menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar gitu ya. Kemudian ini ada segitiga restitusi namanya. Nah, ini ada tanggapan. Nah ini adalah praktik segitiga restitusi saya kepada siswa yang lipstikan ya. Luna, apa kabar? Baik. Luna, tahu nggak kenapa ibu sampai manggil kamu ke sini? Memangnya ada apa ya? Coba Luna benjamin dulu ya. Nggak apa-apa Luna. Pakai lipstik itu manusiawi kok, ya. Kan cuma manusia yang pakai lipstik. Pernah nggak kamu lihat ayam pakai lipstik? Enggak kan?
Ya lagian banyak sih Bu, teman-teman aku juga yang pakai lipstick. Ya Una, kita tidak membicarakan teman kamu ya, kita fokus ke permasalahan kamu aja, gimana, oke? Una, ibu pengen tahu nih, apa sih yang alasan kamu pakai lipstick ke sekolah tuh apa? Sebenarnya pakai lipstick itu biar kita jadi lebih pede aja sih Bu, terus juga merasa lebih cantik mungkin, seperti itu. Jadi kamu merasa pede, merasa lebih cantik gitu kalau pakai lipstick ke sekolah gitu? Bisa dibilang seperti itu. Nah, ibu kasih tahu ya, kamu tuh cantik nggak pakai lipstick juga, beneran. Ya malahan kalau misalnya kamu pakai lipstick tuh malah kayak ibu-ibu gitu. Gitu ya Bu? Iya. Una, ibu pengen tahu nih, kira-kira menurut Una nih, sekolah melarang siswa ke sekolah pakai lipstick itu apa? Mungkin masih usia sekolah, terus juga mungkin belum pantas memakai lipstick seperti itu. Ya, terus kamu juga gimana? Coba menurut kamu pandangan masyarakat kalau misalnya melihat siswinya pakai lipstick itu gimana kira-kira? Sebenarnya ya Bu, kalau misalkan aku lagi lipstikan tuh suka digoda-godain sama cowok-cowok, terus juga kalau misalkan ada pemuda nih di sebelah sana terus kita lewat, kita sering disweet-sweetin gitu. Jadi kamunya merasa gimana? Justru malah merasa risih sih Bu. Merasa risih, tidak nyaman ya. Nah, ibu ingin tahu, Una masih ingat gak keyakinan sekolah, keyakinan kelas kita gitu? Masih? Masih Coba Una itu sekarang Una itu udah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? aku telah melanggar keyakinan sekolah ataupun kelas bahwa siswa itu harus berpenampilan sederhana. Gitu ya. Alhamdulillah Una masih ingat tentang penampilan sederhana. Nah, rencana Una ke depannya gimana nih untuk memperbaiki kesalahan ini gimana? Sekarang aku mungkin sudah sadar bahwa kita ke sekolah itu untuk belajar dan harus berpakaian sederhana, berpenampilan sederhana, tidak boleh berlebihan seperti itu. Tapi gimana, kan tadi katanya nggak pede kalau nggak pakai lipstick, gimana tuh? Sekarang aku sudah sadar bahwa ketika kita merasa pede itu bukan karena kita memaksakan diri untuk menjadi cantik secara fisik, tetapi justru malah membuat kita itu tidak nyaman seperti itu. Jadi sekarang definisi percaya diri menurut kamu sekarang apa? Sekarang definisi percaya diri menurut aku adalah ketika kita bisa menampilkan diri kita secara apa adanya dan juga dengan perusahaan yang nyaman. Jadi kamu udah paham ya berarti ya tentang tadi bahwa mengapa di sekolah itu kita benar-benar harus sederhana, tidak memakai kosmetik. Berarti udah paham ya. Coba udah kira-kira nih mau diterapkan kapan nih? Tadi janji Una tuh mau kapan? Karena sekarang saya sudah sadar, sekarang saya siap berubah. Siap ya? Tuh kan, Una kamu masih tetap cantik meskipun nggak pakai lipstick ya. Karena ibu akan lihat konsistensi kamu dan kamu, mudah-mudahan kamu bisa menepatinya ya. Ya, Una udah istirahat. Terima kasih Bu sudah mengingatkan Una. Iya. Peta, apa kabar? Baik Bu. Peta, kamu tahu tidak alasan ibu memanggil kamu ke sini? Tidak tahu Bu. Nggak tahu? Tidak tahu. Coba kamu ingat-ingat lagi. Tadi pagi kamu melakukan kesalahan apa? Iya Bu, saya terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah, dan kamu sudah 3 hari berturut-turut tentang terlambat ke sekolah ya kan? Iya. Nah, ibu dapat laporan itu dari petugas piket loh. Iya. Iya betul kan? Coba Peta, ibu ingin tahu nih alasan
supaya terlambat datang ke sekolah tuh apa sih? Jadi gini, bukan saya mondok di pesantren. Kalau pagi-pagi itu kalau mau mandi ngantri, jadi saya terlambat. Oke, jadi kamu ngantri ya berarti ya alasannya ya ibu mengerti paham sekali Peta karena ibu juga pernah merasakan karena ibu juga pernah ya dari pesantren itu kamar mandinya sedikit sementara sampingnya banyak gitu ya. Iya, betul. Ya, tapi Peta kamu ingin keluar dari permasalahan yang kamu hadapi tidak? Iya, mau. Ya pasti ya karena kamu merasa tidak nyaman juga ya ketika harus datang terus setiap hari terlambat terus kayaknya kan? Iya. Oke Peta, sebelumnya Ibu ingin tahu apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Kira-kira kamu telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas, yaitu kedisiplinan Bu. Oke, alhamdulillah ya Peta sudah ingat dengan keyakinan kelas kita yaitu disiplin. Coba Peta, Ibu ingin tahu rencana kamu untuk mengatasi permasalahan ini apa? Mungkin saya akan merubah kebiasaan saya. Biasanya saya suka makan dulu, baru mandi. Nah, mungkin nanti saya akan mandi dulu, baru makan. Oke, jangan mungkin ya. Nah, alhamdulillah kamu sudah menemukan solusinya tadi ya, bahwa kamu akan mengubah kebiasaan. Jadi harus mandi dulu. Mandi dulu, baru makan. Biar tidak antre mandi. Ya. Coba, mulai kapan kamu akan melakukan perubahan ini? Besok nanti saya akan mulai. Jadi besok kamu akan Saya akan mulai. Nah, jadi ya besok ya, Iya. Ibu akan lihat perubahan dan konsistensi kamu. Ya, Iya. siap ya Peta ya. Siap. Sekarang Peta boleh kembali beristirahat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peta Perdata, saya adalah siswa kelas 10. Saya merasa senang melakukan simulasi dengan metode segitiga restitusi dengan Ibu Emi Siti Maryam. Saya tidak merasa tertekan ketika berkonsultasi dengan beliau mengenai permasalahan yang saya alami. Karena beliau mengajak saya untuk berdiskusi sehingga saya menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurut saya, metode ini sangat bagus dan cocok diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami para siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, seperti itu. Jadi praktek segitiga restitusi ini recommended gitu ya, bisa dipraktikkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang bertanya, boleh. Ya, maka silakan Bu Ani. Apa? Ibu, tadi kan dijelaskan tentang segitiga restitusi. Iya. Permasalahan itu kan banyak, tidak Iya, hanya iya, iya. yang tadi dicontohkan. Apakah semua permasalahan anak itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Oke, bagus sekali ya pertanyaan Bu Ani. Betul sekali, apalagi tadi kan kita mencontohkannya sederhana-sederhana. Kalau masalahnya yang berat ya, seperti yang terjadi misalnya ya di sekolah kita dan sebagainya itu kan pastinya ada apa trik-trik gitu ya tertentu gitu. Apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan? Jadi jawabannya Bu Ani bisa diterapkan, bisa tidak gitu ya. Nah ini sebenarnya tidak semua, intinya tidak semua masalah bisa diterapkan dengan menggunakan metode restitusi ini. Ada masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan konseling gitu ya. Kalau masalahnya berat gitu ya, itu tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini. Jadi harus dilakukan konseling dengan kalau ini kan sekali selesai gitu ya. Nah kalau konseling itu harus bertahap dan membutuhkan waktu gitu ya. Dan yang penting mah kita kan ketika menyelesaikan masalah siswa yang dibutuhkan itu adalah kasih sayang gitu ya, kemudian tidak beranggapan buruk kepada siswa terlebih dahulu tadi, kemudian bisa menganalisisnya, kemudian memposisikan kita sebagai manajer gitu ya, manajer seperti itu ya Bu Ani. Ya
Terima kasih ya. Mungkin tidak ada lagi yang berkenan, ibu-ibu. Tidak. Oke, terima kasih atas perhatian ibu-ibu kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya, ibu-ibu semua. Pokoknya terus bersemangat untuk mendidik siswa-siswi kita, jangan sampai ibu-ibu menjadi lelah gitu ya. Karena lelah itu biasa gitu ya. Jangan sampai capek. Ya. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan hari ini tadi. Benar-benar bermanfaat dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.